Ini adalah seri pertama pada kuliah Sosiologi Pendidikan. Jadi mata kuliah Sosiologi Pendidikan ini saya buat sama seperti teori sosiologi klasik dan modern. Jadi kita buat per seri. Nah, nanti teman-teman semua bisa memberikan komentar dan komentar ya. Jangan pertanyaannya yang kalau bisa pertanyaannya lebih akademis ya. Anda belajar menyusun secara akademis. Nah, nanti saya akan persiapkan beberapa seri. Jadi di perkenalan ini saya anggap sebagai seri pertama, dan pemaparan materi yang terperinci nanti ke depannya saya akan buat video khusus untuk seri 1, seri 2 dan seterusnya. Jadi pada seri kedua nanti saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pemahaman umum sosiologi pendidikan. Jadi Anda perlu tahu tentang apa sih sebenarnya sosiologi pendidikan itu. Nah, terlebih Anda harus tahu, Anda bisa membedakan sosiologi pendidikan dengan ilmu sosiologi lainnya. Jadi ya pada intinya sosiologi pendidikan lahir dari sosiologi, namun dia lebih mengarah kepada kajian pendidikan ya. Tapi tetap kita fokus pada teori-teori sosiologi. Nah, selanjutnya pada seri kedua saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa membedakan sosiologi pendidikan dengan pendidikan sosiologi dan ilmu pendidikan lainnya. Jadi ini pengalaman setelah saya mengajar beberapa semester sebelumnya di mata kuliah sosiologi pendidikan. Kebanyakan mahasiswa tidak bisa membedakan antara mana sosiologi pendidikan dan mana pendidikan sosiologi. Jadi terkadang disamakan. Jadi bahkan tidak hanya mahasiswa, bahkan ada beberapa kalangan dosen yang tidak bisa membedakan itu. Tetapi pada esensinya dan garis besarnya itu sangat berbeda. Nah, ini perlu pemahaman dan ya Anda harus tahu juga lebih jeli dan memahami ya. Nah, pada seri kedua nanti saya akan lebih spesifik bisa mengarahkan Anda untuk bisa membedakannya. Juga sosiologi juga harus dibedakan dengan kajian pendidikan lainnya, juga dengan sosiologi umum, karena sosiologi pendidikan sebenarnya itu adalah sebuah bidang ilmu pada setiap orang. Namun pada kajian ini saya kira kita bisa memperdalam agar pemahaman kita tentang pendidikan berdasarkan pada kajian sosiologi bisa lebih spesifik dan lebih tajam. Sehingga tujuan dari pertemuan dan seri kedua ini Anda diminta agar bisa memahami esensi dari sosiologi pendidikan, arah dan tujuannya, dan terutama Anda bisa membedakan antara sosiologi pendidikan dengan pendidikan sosiologi, sosiologi umum, dan juga pendidikan secara umum. Untuk seri ketiga, saya kira ini yang sangat-sangat penting untuk Anda harus bisa pahami ya. Karena pada kuliah sosiologi pendidikan ini saya akan lebih cenderung pada teori kritis. Jadi saya akan menempatkan pandangan kritis dari teori sosiologi sendiri untuk mengkaji hal-hal yang ada di dalam pendidikan sampai hari ini ya. Jadi berangkat dari yang sejarah sampai sekarang. Nah, di sini di seri ketiga saya akan memaparkan dan ya, saya akan mengajak Anda untuk kembali pada sebuah sejarah ya. Sejarah di mana Anda belum dilahirkan dan kita juga belum tahu apakah itu benar apa tidak, tetapi secara sains ya itu punya landasan secara teoritis, jadi kita tetap percaya di dalam sains. Seperti pendidikan pada zaman kaum sofis itu ya. Jadi di sini saya mengajak Anda untuk mengkritik ideologi pendidikan kaum sofis ya, di bagaimana berdirinya dan ya kenapa harus pendidikan kaum sofis seperti itu. Nah, di sisi lain, setelah kita berbicara tentang kaum sofis, juga ada yang berbeda dengan mereka ya, yang sampai hari ini ya cukup populer juga. Bahkan kaum sofis itu nggak ada bandingannya dengan tokoh ini. Salah satunya adalah Socrates ya. Jadi nanti kita bandingkan antara bagaimana cara pendidikan atau bagaimana merekrut murid-murid, bagaimana sistem pendidikan yang dilakukan oleh kaum sofis dengan yang dilakukan oleh Socrates.
Jadi saya akan mengajak Anda pada sejarah Yunani dengan sekaligus mengkritik bagaimana pendidikan kaum sofis ketika itu. Sehingga pada poin nanti itu saya akan menjelaskan tentang lahirnya ideologi pendidikan kaum sofis. Jadi ya Anda perlu tahu ya. Jadi bagaimana sih proses lahirnya pendidikan? Anda sekarang masuk di sekolah, masuk ke universitas, duduk di dalam kelas, mendengar guru dan dosen berbicara, Anda menerimanya, terus begitu dan seterusnya hingga Anda dikatakan sebagai sudah boleh dikatakan lulus dari sebuah institusi pendidikan. Nah, gimana sistemnya ini? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, ini sebenarnya kalau kita berangkat dari sejarah maka kita akan mengingat kembali bagaimana sejarah lahirnya sebuah institusi pendidikan atau sistem pendidikan yang dilakukan gaya kaum sofis. Nah, juga pada poin kedua, nanti saya akan membahas tentang pengaruh perkembangan ideologi pendidikan kaum sofis. Jadi, kita perlu tahu bahwa sebenarnya yang sampai hari ini kita ikuti sampai ke modern, postmodern, yang hingga pada abad 4.0 sampai 4.5, apakah sebenarnya itu berasal dari pendidikan kaum sofis, gaya pendidikan kaum sofis, ataukah dari Socrates? Nah, ini yang sampai hari ini orang masih melupakan tentang sejarah-sejarah itu, sehingga saya mengajak Anda untuk kembali kepada sejarah untuk mengingat akar dari pendidikan sebenarnya itu, sehingga kita bisa lebih kritik terhadap kejadian yang sekarang ya. Nah, untuk membangun kritik ini sebenarnya maka lahirlah beberapa istilah-istilah tentang kritik bisnis pendidikan kaum sofis ya. Ternyata ada istilahnya bisnis pendidikan ya, yang dulunya tidak ada bisnis murni atas humanis, kemanusiaan, ternyata berubah menjadi sebuah ladang bisnis. Nah, ini salah satu yang bagi saya ini penting untuk kita diskusikan, dan ya saya harap Anda bisa memahami tentang hal ini, bahwa ternyata atas dasar kaum sofis inilah, atas pemikiran-pemikiran yang seperti inilah sebenarnya juga berpengaruh terhadap kondisi pendidikan yang sekarang ya, orang mencari keuntungan di dalam institusi pendidikan. Selanjutnya pada seri keempat ini saya mengajak Anda untuk bisa membedakan antara ideologi-ideologi pendidikan ya. Jadi ya sebenarnya ideologi pendidikan itu ada banyak ya, tetapi yang umum seperti O'Neill gitu ya, dari salah satu yang menulis buku yang tebal itu ya, ideologi pendidikan, atau biasa juga dikenal sebagai filsafat pendidikan oleh William O'Neill, itu kan menarik ya. Tetapi ada dua yang garis besar yang dia bahas di situ tentang konservatif dan liberal. Tetapi di sini saya akan menambahkannya agar relevan dengan kehidupan kita sekarang, dengan apa yang Anda alami, dengan apa yang Anda pikirkan sebenarnya. Nah, di seri keempat ini saya kira akan lebih menarik nanti ketika Anda juga membaca bukunya O'Neill ya. Nanti Anda bisa membedakan mana sih sebenarnya yang dimaksud dengan konservatif, mana yang dimaksud dengan liberal. Nah, nanti terkhusus saya akan garis besarnya sebenarnya ada 3 ya, tetapi intinya di dalam pembahasan inti kita akan mengkaji beberapa poin sampai 6 ya. Nah, pada poin pertama nanti saya akan membahas tentang ideologi pendidikan konservatif. Jadi Anda bisa paham ya, jadi gimana sih sebenarnya orang-orang yang memiliki paham konservatif ya dalam melihat pendidikan, sudut pendidikan seperti apa, gimana cara ngajarnya dan seterusnya. Nah, sebaliknya orang yang memiliki ideologi liberal di dalam pendidikan itu gimana ya? Jadi liberal yang dimaksud di sini ya nanti bukan liberal yang selama ini orang anggap secara negatif ya. Jadi itu berbeda ya. Jadi beda orang ilmuwan atau seorang sosiolog melihat ideologi liberal dengan seorang agamawan ya, seorang ya. Kalau orang dari kalangan agamawan ya melihatnya ya ini tidak bagus karena memberikan terlalu kebebasan dan tidak percaya dan seterusnya. Ujungnya adalah ateis dan seterusnya. Tetapi di sini kita melihat dari segi sudut pendidikan, dan nanti ada juga relevansinya dengan hal seperti itu. Tetapi liberal dalam hal ini kita memandang sesuatu secara objektif ya. Jadi ya
kita lihat dari sebuah kondisi yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan kita sebenarnya, memberikan kebebasan kepada kita dalam melihat pendidikan, memberikan kebebasan orang untuk bisa mendapatkan hak-hak dan kebebasan di dalam sebuah institusi pendidikan. Itu yang dimaksud di sini. Nah, di sini pada poin ketiga sebenarnya itu sangat penting juga ya. Jadi gimana kok tiba-tiba ada pragmatisme di dalam pendidikan? Gimana sih yang dimaksud dengan pragmatisme? Jadi pragmatisme ini sebenarnya salah satu saya dapat ketika masih kuliah di Jogja ya, dalam sudut pandang ketika itu kuliah filsafat pendidikan. Dosen saya mengatakan bahwa sekarang ada paradigma baru sebenarnya di dalam pendidikan, yaitu pragmatisme ya. Jadi orang semua serba instan ya. Jadi orang tidak mau lagi baca buku dan seterusnya, tidak mau baca buku yang tebal, cari di jurnal cuma 7 lembar dan seterusnya dapat ide dan seterusnya. Nah, terus download di internet, browsing dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya dasar seperti ini sebenarnya dibangun atas paham paradigma pragmatisme ya. Jadi itu salah satu yang mendasari sekarang sehingga pendidikan itu ada ya. Jadi sistem kita sekarang yang mana sebenarnya yang relevan, yang pragmatis, liberal atau konservatif. Jadi Anda bisa nanti memutar otak Anda untuk bisa sampai menganalisis pada tahap ini. Sehingga yang dicari adalah bagaimana Anda melakukan sebuah kritik terhadap pendidikan konservatisme pendidikan dan liberal. Jadi Anda di sini diminta untuk sampai pada tahap kesadaran kritis ya. Jadi ya Anda bisa menganalisisnya secara tanpa Anda perlu basic ilmu untuk memahami itu ya. Anda pahami dulu konservatisme liberal sehingga Anda memunculkan paham-paham atau ide-ide secara kritis dalam melihat kondisi pendidikan sekarang. Nah, selanjutnya adalah yang penting adalah matinya ideologi pendidikan. Jadi yang membahasakan tentang matinya ideologi pendidikan bukan saya ya. Ini saya ambil dari salah satu tokoh tentang Ivan Illich dan Neil Postman ya. Mereka sangat kritik terhadap sistem pendidikan, terutama Neil Postman yang saya baca bukunya itu ya, dia lebih melihat bahwa ternyata ada ideologi-ideologi baru yang menggantikan tentang sebuah keyakinan-keyakinan sebelumnya, sehingga orang semua terpaku pada hal itu. Nah, itu kemudian menjadi sudut pandang secara universal di dalam setiap anggota, setiap kelompok di dalam sebuah institusi. Nah, ini apakah tetap ini bertahan atau ini akan justru mematikan ideologi sendiri di dalam pendidikan. Nah, ini saya akan lebih rinci akan bahas pada seri keempat. Nah, pada seri keempat yang terakhir saya bahas tentang masa depan ideologi pendidikan. Nah, pada seri ini saya akan mengajak Anda untuk meramal ya. Jadi kita akan meramal bersama-sama sebenarnya ideologi pendidikan yang kedepannya yang akan orang lebih tertarik dan relevan dengan kehidupan sosial yang sesuai dengan keadaannya dan kondisi sosial masyarakat itu seperti apa ya. Apakah dengan konservatif, apakah dengan liberal atau dengan pragmatik. Nah, di sini nanti saya tidak akan langsung memberikan sebuah kesimpulan bahwa seperti ini, tapi karena masing-masing negara bahkan Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi nanti kondisi sosial masyarakatnya akan menentukan pada tahap ini. Tetapi ada sesuatu hal yang lebih general dan sangat berpengaruh. Nah, itu saya akan jelaskan secara rinci pada seri keempat. Nah, selanjutnya pada seri kelima ini saya akan memaparkan tentang kritik institusionalisasi pendidikan. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk lebih kritik melihat institusi pendidikan. Jadi sebenarnya institusi pendidikan itu apakah kita butuh atau tidak ya? Jadi kenapa harus ada ya? Padahal kan kita tahu bahwa di pendidikan itu kan ada 3 jalur ya. Jadi tidak hanya secara formal, tetapi kan ada 2 lagi, yaitu tentang informal dan non formal. Nah, institusi pendidikan kan jelas kita tahu bahwa itu adalah lembaga pendidikan formal. Nah, sehingga yang terpenting yang akan saya paparkan nanti pada seri kelima ini, kita bersama-sama akan mendiskusikan tentang alasan institusionalisasi pendidikan. Jadi apa sih sebenarnya alasan kenapa institusi pendidikan itu ada ya?
Jadi siapa yang punya ide tentang itu? Untuk apa sebenarnya? Terus mau diarahkan untuk apa? Kenapa harus dibangun sebuah institusi? Padahal kan tanpa institusi kita bisa belajar. Nah, ini dia alasannya ah, yang akan kita bahas ya. Nah, saya kira Anda bisa lebih spesifik nanti ya. Jadi saya untuk sementara saya tidak bisa langsung berikan alasannya karena secara spesifik pada seri kelima saya akan mengupas secara dalam tentang hal itu. Nah, selanjutnya pada pada tahap kedua itu, nah pada poin kedua kita mengkaji bersama tentang lahirnya kesadaran kritis institusi pendidikan. Jadi kenapa harus ada kesadaran kritis ya? Kenapa Anda harus memiliki kesadaran kritis? Nah, di sini saya merasa bahwa kita sangat penting ya untuk memiliki kesadaran kritis untuk melihat sebuah institusi pendidikan. Bagaimana Anda membentuk kesadaran kritis? Bagaimana Anda mengolah pola pikir Anda sehingga punya yang namanya kesadaran kritis. Nah, pada poin ketiga, nah ini saya kira penting juga bahwa Anda harus perlu tahu bahwa kritik tradisi institusi pendidikan. Jadi Anda perlu tahu bahwa di dalam pendidikan ya juga ada tradisi ya. Jadi kenapa turun temurun seperti ini? Anda mulai dari orang tua Anda sampai Anda dan nanti cucu dan anak Anda tetap akan selalu masuk di dalam institusi pendidikan. Nah, ini atas dasar apa kenapa bisa itu ada? Atas desain apa kenapa harus seperti itu? Nah, Anda harus memberikan sebuah pandangan secara kritis. Nah, tentunya Anda harus punya kesadaran kritis sehingga bisa mengkritik institusi pendidikan tadi. Jadi seperti itu yang saya maksudkan. Nah, selanjutnya pada poin keempat ini Anda secara lebih aktual ya, secara berdasarkan pada pengalaman Anda tentang bagaimana Anda mengkritik modernisasi institusi pendidikan. Jadi apakah sebenarnya institusi pendidikan itu seiring dengan modernisasi? Ataukah modernisasi itu ada karena atas dasar perkembangan pendidikan? Jadi ini nanti akan kita lebih kupas lebih jauh antara kedua uh, 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 ada kedua sistem ini ya. Jadi modernisasi dengan pendidikan. Apakah mereka seiring atau saling berpengaruh? Jadi ini yang sangat penting. Jadi Anda perlu lebih kritik untuk melihat modernisasi di dalam sistem pendidikan. Nah, selanjutnya institusi pendidikan sebagai rekayasa budaya. Jadi apakah sebenarnya institusi pendidikan itu hanya sekedar rekayasa budaya? Jadi ataukah pendidikan itu lahir begitu saja? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah rekayasa budaya, otomatis itu sumbernya dari akal pikiran manusia. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa pendidikan itu ada begitu saja, berarti nanti lebih cenderung lagi konservatif ya. Di Anda, bahwa pendidikan, institusi pendidikan itu atas ciptaan Tuhan. Apakah benar itu? Ataukah rekayasa manusia? Jadi kalau manusia yang membuatnya berarti otomatis itu adalah rekayasa manusia, bukan atas tadi kembali ke konservatisme ya. Nah, selanjutnya institusi pendidikan sebagai rekayasa politik. Jadi rekayasa politik atau politik yang disinggung di sini itu bukan partai politik ya. Nah, kalau Anda bisa kembali lagi memahami sebenarnya politik itu ada atau kenapa bisa politik itu ada, sebenarnya untuk juga memperjuangkan atas kemanusiaan, atas dasar kemanusiaan, untuk memperjuangkan hak manusia di dalam pendidikan. Nah, di sini bukan untuk bermaksud seperti partai politik memperoleh kekuasaan, tetapi bisa jadi begitu juga kalau kita sudah alihkan kepada sebuah institusi, kepada sebuah struktur. Nah, nanti apakah institusi pendidikan yang Anda tempati sekarang sebuah rekayasa atau bagian dari para politisi yang ada di Indonesia untuk menstruktur atau membuatnya seperti itu sehingga Anda masuk di dalamnya. Jadi Anda harus melihatnya secara politis. Apakah itu benar atau betul-betul untuk menolong masyarakat atau hanya sekedar untuk mengekang masyarakat agar mereka tidak keluar dari sebuah jaring atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya institusi pendidikan sebagai arena kapitalisme. Kenapa saya katakan demikian? Karena
tidak ada, hampir tidak ada lembaga pendidikan sekarang yang gratis ya. Meskipun mengatakan gratis tapi tidak ada, semuanya harus yang menggajinya, di mana sumber uangnya. Jadi di sisi lain sekolah institusi pendidikan sebagai sebuah ladang bisnis, nah itu butuh modal atau butuh kapital dan menghasilkan juga modal yang banyak, sehingga lahirlah sebuah pemikiran-pemikiran yang secara kapitalis mendesain atau menstruktur sebuah institusi pendidikan. Nah, saya kira Anda bisa lebih memahami itu dan lebih cari lebih rinci, dan Anda juga alami tentang kapitalisme di dalam pendidikan. Nah, saya kira juga ini salah satu pandangan dari Nietzsche ya. Saya mengambil ini dari Nietzsche tentang nihilisme institusi pendidikan. Saya kira itu cukup menarik ya. Kenapa harus ada namanya nihilisme ya? Apakah benar kalau kita selama ini masuk dalam institusi pendidikan, sekolah berpuluh tahun, terus nanti setelah itu kita langsung hidup sejahtera? Apakah itu benar ya? Nah, banyak di antara kita yang ya justru bingung ya. Jadi terkadang kita selesai kuliah, selesai sekolah, menaikkan sebuah ambiguitas, dan kita tidak tahu mau ngapain, bahkan ilmu yang kita peroleh seolah-olah nggak ada gunanya ya. Jadi hal-hal inilah yang kemudian kita berangkat dari paham Nietzsche tentang apa sih sebenarnya dimaksud dengan nihilisme di dalam institusi pendidikan ya. Nah, selanjutnya matinya ideologi ketuhanan dalam institusi pendidikan. Ini juga masih ada relevansinya dengan pahamnya Nietzsche bahwa munculnya orang-orang yang bermental science di dalam institusi pendidikan yang kemudian meninggalkan ketuhanan ya, kepercayaan kepada Tuhan atau meninggalkan agamanya dan kembali kepada paham yang rasional atau kita kenal sebagai bebas nilai ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Nietzsche bahwa orang-orang yang bermental science ya. Jadi di sekolah, di institusi pendidikan, apakah kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan atau percaya kepada ilmu pengetahuan? Nah, ini masih sebuah tanda tanya bagaimana kondisi Anda di dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir pada seri kelima nanti saya akan membahas tentang membebaskan masyarakat dari institusi pendidikan. Jadi ya karena institusi pendidikan itu adalah sebuah lembaga atau sistem, jadi Anda harus terbebas dari situ ya. Jadi Anda perlu tahu juga bahwa institusi pendidikan itu Anda perlu melihat secara kritis. Jadi jangan hanya melihat dari sebuah warna gedungnya, tinggi gedungnya, bagus gedungnya, desain gedungnya. Nah, inti di dalam kritik institusi pendidikan itu adalah apa yang ada di balik gedung yang mewah itu, apa yang ada di dalamnya, sesuatu yang Anda tidak bisa lihat secara kasat mata, tetapi Anda melihat di balik sesuatu, ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Itulah salah satu pandangan secara kritis. Nah, seri ke-6 ini adalah seri terakhir pada kuliah sosiologi pendidikan ya. Nah, tapi ini saya kira salah satu yang sangat penting untuk kita pahami bersama, terutama untuk melihat bagaimana sebenarnya pendidikan itu. Nah, ini ada relevansinya dengan tadi institusi pendidikan. Ini kita lagi untuk kembali mengkritik strukturalisasi pendidikan. Nah, pada seri ke-6 nanti videonya saya akan memfokus tentang saya ingin mengajak Anda untuk bagaimana caranya memahami dan mengkritik strukturalisasi pendidikan itu. Nah, terdapat beberapa poin yang akan yang bagi saya ini penting ya untuk Anda kuasai nanti, bahwa arena produksi struktur pendidikan. Ada arena ya. Jadi saya berangkat dari arena dan bagaimana adanya atau terjadinya sebuah proses atau produksi dari struktur pendidikan itu berangkat dari teorinya Bourdieu ya. Saya kira sangat penting ya nanti berangkat dari hal itu sehingga nanti masuk kepada kritik pendidikan ya. Nah, selanjutnya dilema antara strukturalisasi dan humanisasi pendidikan. Nah, di sini memang saya mengajak Anda untuk lebih kritik dan memahami tentang ada ambiguitas di dalam struktur pendidikan atau di dalam institusi pendidikan. Nah, siapakah sebenarnya yang paling penting? Siapa sebenarnya yang diutamakan oleh pemerintah di dalam struktur pendidikan? Apakah struktur itu sendiri ataukah manusia, siswa atau mahasiswa di dalam lembaga pendidikan? Nah,
Kalau kita lihat sekarang, misalnya ada beberapa perubahan kurikulum kan. Nah, hampir dari sekian banyaknya kurikulum Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kurikulum yang berhasil ya. Semuanya hanya kepentingan struktur saja dan legitimasi saja bahwa mereka dapat dan mampu merubah sebuah kurikulum yang sudah dipercayai oleh banyak masyarakat. Kenapa harus dirubah terus kurikulum itu? Karena dianggap kurikulum yang lama tidak relevan lagi, bahkan tidak berhasil untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Nah, justru sebaliknya saya tidak terlalu percaya dengan seperti itu ya. Jadi yang ada hanya adalah sekedar strukturalisasi saja ya, menjalankan prosesnya di dalam sebuah struktur sehingga mereka merubah struktur pendidikan. Nah, siapa yang terabaikan? Manusialah yang terabaikan di dalamnya, guru, siswa, dan dosen yang terabaikan. Apakah sebenarnya yang terpenting dalam institusi pendidikan? Maka yang terpenting adalah struktur pendidikan. Manusia sebagai humanisasi, sebagai proses jalannya humanisasi tidak dipentingkan lagi. Jadi yang terpenting adalah berjalannya sebuah struktur di dalam sebuah institusi pendidikan. Nah, selanjutnya pada poin ketiga, kebudayaan bisu dalam struktur pendidikan. Nah, akibat dari adanya struktur pendidikan tersebut, melahirkanlah yang namanya budaya bisu. Jadi, gimana sih yang maksud dengan budaya bisu itu? Nah, budaya bisu itu sebenarnya itulah yang terjadi sekarang di sistem pendidikan kita sekarang ya. Banyak dosen yang takut mengkritik pemerintah. Kenapa takut? Karena mereka sudah dibisukan oleh pemerintah. Banyak cara-caranya agar orang itu tidak bisa lagi mengkritik pemerintah. Nah, kenapa? Karena mereka sudah terjebak di dalam sebuah struktur. Saya kira guru juga banyak, siswa dan seterusnya. Bahkan mahasiswa pun juga banyak yang terjebak di dalam kebudayaan bisu ya. Kenapa? Karena juga ada ketakutan terhadap sebuah struktur. Nah, tetapi di sisi lain, nah ini yang sudah ya kalau kita kembali kepada Paul Pereira yang juga mengkritik tentang adanya budaya bisu ini ya, karena apabila kita membebaskan kepada masyarakat ya, atau membebaskan kepada institusi pendidikan sekolah untuk menyusun sendiri kurikulum, pasti mereka akan kebingungan sendiri ya. Tidak tahu cara menyusun kurikulum, bagaimana sih sebenarnya yang namanya kurikulum. Kenapa demikian? Karena dari dulu sudah terikat secara struktural. Tapi ketika diberikan sebuah kebebasan, mereka malah justru bingung mereka mau ngapain. Nah, ini yang kemudian struktur atau kurikulum pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini, inilah kejadiannya seperti itu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bangkit dalam sebuah kesadaran kritis ya, untuk melihat struktur pendidikan kita yang sekarang. Sehingga nanti pada poin kelima, guru dan murid dalam struktur pendidikan itu sudah dapat atau mampu keluar dari struktur tadi itu. Bagaimana mereka bisa keluar? Ataukah memang sudah nyaman dengan ketertindasan itu di dalam struktur pendidikan? Jadi yang banyak kita temukan sekarang adalah orang-orang yang nyaman dengan kondisinya ketertindasannya itu. Karena mereka sudah bingung ya, seperti saya katakan tadi, bahwa kalau mereka diberikan kebebasan, justru mereka bingung mau ngapain. Karena mereka sudah terbiasa untuk disuapin. Nah, itu yang sering terjadi ya, disuapin dari pemerintah, digantung oleh pemerintah dan seterusnya, diikat oleh pemerintah. Kalau dilepas justru mereka nggak tahu mau ngapain ya. Nah, seharusnya struktur pendidikan itu sebagai penjara. Makanya sebenarnya struktur pendidikan itu seperti penjaranya seperti apa? Penjara sosial ya, bukan penjara yang ada jeruji besi dan seterusnya, tapi penjara sosial. Jadi penjara sosial itu adalah memenjara aktivitas relasi atau hubungan sosial manusia dengan yang lainnya, membuat orang menjadi kaku, dan yang utama adalah pola pikirnya itu yang terpenjara, sehingga tidak ada lagi cara berpikir yang lebih kreatif dan seterusnya ya. Bahkan mereka lebih mengutamakan bahwa ya struktur lah yang penting, manusia bisa menyesuaikan. Nah, itu salah satu orang-orang, ciri-ciri orang yang sudah terpenjara di dalam struktur pendidikan. Sehingga yang ada itu adalah matinya subjek di dalam struktur pendidikan. Siapa yang subjek ini? Adalah Anda sebagai mahasiswa, guru, dosen, dan siapa saja pelaku di dalam struktur pendidikan. Maka guru, siswa, dan siapapun dosen, rektor, sampai seterusnya, mereka sudah mati secara
fungsional ya. Nah, jadi sudah ada struktur yang mengendalikan dirinya ya. Struktur pemerintah bahwa Anda seperti ini, seperti ini. Berarti dijalankan seperti robot ya. Ada yang struktur yang mengendalikan mereka. Bukan atas kebebasan individu atau dosen, guru, dan seterusnya untuk mengendalikan dirinya. Tetapi ada struktur kurikulum yang mengatur langkah mereka, cara berbicara mereka, dan apa yang akan mereka ajarkan kepada siswa dan mahasiswa. Tetapi saya akan mengajak Anda untuk bebas dari situ, sehingga yang terpenting pada pembahasan terakhir adalah membebaskan masyarakat dari penjara struktur pendidikan. Saya kira penting sekali ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam situ. Nah, di sini pada seri ke-6 saya akan mengajak Anda untuk merdeka di dalam sebuah struktur pendidikan.